berkaitan dengan derajat atau status hadis yang berkaitan dengan sholat isyraq, Bang Mang. Jadi ada sholatul isyraq. Sholat isyraq itu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan di waktu syuruk, Bang Mang. Waktu syuruk itu waktu setelah matahari terbit, kira-kira 1 tombaan, Bang Mang. Ya, 1 tombak itu sama dengan di beberapa keterangan kitab kuning yang diantaranya disebutkan oleh di dalam kitab At-Takrirat As-Sadidah itu, yaitu 4 derajat. 1 derajat itu kan 4 menit, Bang. Kalau tadi 4 derajat berarti 4 kali 4 sama dengan berapa, Bang? 16. Berarti matahari terbit menunggu kira-kira 16 menit setelah matahari Bang? Terbit. Itu yang disebut dengan sholatul isyraq. Sholat yang dikerjakan di waktu syuruk ketika matahari Bang? Terbit. Kira-kira ketinggiannya sekitar berapa tadi, Bang? 1 tombaan. Sholat isyraq itu didasarkan pada hadis Anas ibn Malik. Ada hadis apa, Bang? Ada hadis Anas ibn Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al-ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada." Siapa yang melakukan sholat ghadat. Ghadat itu sholat subuh, Bang. Atau man shalla al-ghadata ay sholat subhi. Siapa yang sholat subuh atau sholat fajar, Bang? Fi jama'atin, secara apa? Jamaah. Thumma qa'ada, kemudian dia duduk. Apa yang ia lakukan? Yadkurullaha, ia zikir kepada Allah. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit itu. Thumma shalla rak'atain, kemudian orang tadi melakukan sholat 2 rakaat, Bang. Oleh sebab itu sholat isyraq itu rakaatnya sebanyak 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajatin wa umratin. Orang itu akan mendapatkan semisal ibadah haji atau umrah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik kemudian menjelaskan bahwasanya ketika Nabi menjelaskan pahala sholat isyraq itu bagaimana ka'ajri hajatin wa umratin, sebagaimana pahala orang yang haji dan umrah, Nabi mengatakan tamatin, sempurna ya. Hadza haditsun hasanun gharib rawahu at-Tirmidzi wa shahahahu Albani. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Oleh sebab itu, Bang, salat isyraq yang dilakukan di waktu syuruk itu pahalanya cukup besar. Pahalanya bagikan apa, Bang? Bagikan pahala haji atau umrah yang sempurna. Secara hakiki atau secara majazi, Bang? Secara majazi. Karena orang yang sholat isyraq itu ya tidak ke Mekah untuk melakukan haji dan umrah. Tapi mendapatkan pahala yang semisal pahala haji dan umrah. Tetapi ketentuannya, Bang, orang tadi melakukan sholat subuh fi jama'atin, secara berjamaah. Kalau secara berjamaah di masjid atau di masjid? Di masjid itu. Kalau sholat subuh di rumah jamaah sama istri. Tapi di riwayat yang lain itu fi masjidin, di masjid. Setelah sholat subuh tidak langsung pulang. Dia duduk dulu, Bang. Ya lakukan apa? Zikir gitu. Bisa zikir, bisa baca Quran. Kalau di masjidnya ada taklim, ada kuliah subuh, ya bisa mendengarkan apa? Kuliah subuh. Yang penting dia masih di masjid dan tidak harus duduk di tempat sholat itu, Bang. Meskipun sebagian ulama yang mengatakan dia nggak bergeser dari tempat duduk, tapi pendapat yang kita lebih kuatkan, yang penting dia di masjid. Gitu ya. Artinya masih di masjid. Kalau misalnya ingin pipis ya silahkan. Yang penting masih di wilayah masjid. Sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat yang pahalanya kayak haji dan umrah. Dan sholat isyraq ini
diperdebatkan di kalangan para ulama. Kalau menurut Ibnu Abbas, sholatul isyraq sholatul duha fi awali waktiha. Sholat isyraq itu sholat duha di awal waktu. Kemudian menurut Imam Ghazali, sholat isyraq itu sholat sendiri. Dan majelis tarjih, Bang Man, karena yang ditanyakan majelis tarjih itu sudah membahas tentang sholatul isyraq di Munas Tarjih ke-31 tahun 2020 di Gresik, Bang. Artinya ini sudah menjadi keputusan. Kalau misalnya Pak Yasir mau mengamalkan, silahkan diamalkan. Karena hadis tentang sholat isyraq ini meskipun ada yang mendoifkan, tetapi beberapa ulama mensahihkan, di antaranya Syekh Albani. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hada hadithun hasanun gharib. Hadis ini hasan, artinya boleh diamalkan. Itu Bang.